Ngomongin laptop gaming pasti tidak lepas dari masalah ukuran ya, bobot, model, hingga gimmick-gimmicknya. Biasanya kalau emang kita ngomongin laptop gaming, pasti yang pertama adalah berat. Berat banget, kalau saya dulu pernah emang punya laptop gaming berat banget. Yang kedua adalah gede, yang mana kalau gede-gede itu kalau di tas kita memang ukurannya medium, itu memang susah untuk masuk. Yang kedua emang modelnya cowok banget ya, jadi untuk user-user cewek yang bukan gamer tuh mungkin ini laptop apa ya, laptop apa mainan, mungkin bilang seperti itu ya. Tapi di depan saya sudah ada laptop gaming yang mungkin sedikit berbeda dari yang lain. Mungkin kalau kita ngomongin desain mungkin oke lah ya. Dengan laptop gamingnya kan warna dominannya emang hitam toh. Laptop dari MSI Thin GF63 menurut saya menarik sekali untuk dibahas karena memiliki bobot yang bisa dibilang cukup ringan, yaitu kurang dari 2 kilogram. Ini adalah hal yang mungkin baru ya. Biasanya laptop kan memang laptop game memang didesain komponennya tuh agak gede karena dia kan memang mengejar performa yang kuat. Tapi di sini MSI bikin laptop dengan bobot yang tidak terlalu berat tapi dengan performa yang bisa dibilang cukup ideal untuk pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan berat seperti editing, gaming maupun pengambilan editing video ya. Jadi dia masih bisa mumpuni. Oke, MSI 3F63 dibawahi prosesor Core i7 generasi 11, lebih lengkapnya 11800H, sudah mumpuni sekali untuk laptop gaming. Kebetulan prosesor itu sudah dari 2 tahun yang lalu ya, tapi Core i7 generasi 11 ini dibekali dengan 8 core dan 16 thread yang membuat performanya meningkat dan boost clocknya sampai 4,6 GHz dan mempunyai GPU GTX 1650 Max-Q yang mana sudah cukup sekali untuk dilakukan kerja-kerja berat ya. Mungkin kalau gaming AAA mungkin saya juga agak sedikit meragukan. Nanti kita bahas untuk performa gamingnya. Dan juga laptop ini dari segi desain sangat-sangat simpel sekali dengan layarnya menggunakan 15,6 Full HD ya. Standar, tidak terlalu gede-gede amat ya, karena memang MSI niatnya memang bikin laptop yang simple, yang compact ya, tapi dengan performa yang sangat-sangat mumpuni. Jadi mereka lebih mereduce volumenya. Desainnya sendiri bisa dibilang sangat-sangat simple ya, dengan corak warna hitam, hampir 90% di warna hitam ya, kecuali keyboardnya ada backlit yang berwarna merah. Lalu untuk materialnya masih dibalut dengan aluminium tercampur dengan plastik polikarbonat ya di bagian bawahnya. Ya tidak terlalu masalah juga, menambah kesan kokoh ya. Kalau misalnya laptop gaming dengan bodi aluminium atau metal gini kan menambah kesan kokoh di laptop tersebut. Dan juga ada logo MSI di depan, naga merah ya, salah satu simbol kebanggaannya MSI. Untuk layarnya sendiri sangat-sangat elegan sekali dengan bezel yang sangat tipis, membuat tampilannya semakin elegan, good looking ya. Layarnya sendiri menggunakan layar IPS level dengan refresh rate 144 Hz. Wajar, laptop gaming yang dikejar adalah bagaimana caranya bermain game dengan sangat-sangat mulus sekali. Oke, masuk di bagian keyboardnya itu nggak full size ya. Ya jelas lah ya, orang namanya dipendekin nggak mungkin juga full size, tapi keyboardnya itu bikin dia enak untuk digunakan mengetik ya, untuk pekerjaan coding gitu atau nulis script itu sebenarnya enak banget ini. Tapi nggak tahu lagi kalau kalian seorang gamer, benar-benar gamer, untuk menggunakan tombol WASD dengan settingan keyboard seperti ini enak atau enggak ya, itu kembali ke pilihan kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan keyboard eksternal mungkin, kalau nggak pengen pakai keyboardnya dari laptop sendiri terserah ya, mungkin lebih leluasa juga. Mousepadnya juga enak sekali, responsif. Kalau untuk ukuran jari jemari saya yang memang bisa dibilang agak lebar ini cukup kecil. Tapi kalau kalian bukan orang yang suka pakai mousepadnya bawaan laptop, kalian juga bisa pakai mouse sendiri. Kalau saya sih lebih nyaman menggunakan mouse ya. Ini input outputnya lengkap banget, mulai dari USB Type E nya ada 3 biji, terus dia sudah disediakan Type C juga, colokan untuk charge pastilah ya, untuk ada
jack audio 3,5, ada juga HDMI yang berada di bagian belakang. Mungkin ini sedikit agak aneh ya, kenapa HDMI di belakang, biasanya kan HDMI kan di pinggir kanan atau kiri ya, dia di belakang. Kabelannya juga, ini laptop benar-benar apa ya, sudah mencukupi semua kebutuhan sih sebenarnya. I/O-nya sudah lengkap. Laptop semungil ini ya pastilah kita nggak langsung berharap ini laptop sempurna banget, enggak. Kalau menurut saya, karena satu yang kelemahannya MSI dari dulu yang saya pakai adalah satu, panasnya. Sekelas ini masih dibekali dengan single fan, itu menurut saya kurang, karena prosesor Core i7 generasi 11 dan GPU-nya Nvidia GTX 1650 itu akan banyak mengeluarkan tenaga ya. Otomatis kalau dia banyak mengeluarkan tenaga, pasti kinerjanya semakin panas. Harusnya dibarengi dengan sistem pendingin yang lebih banyak lagi agar bisa menjaga temperatur dari device tersebut. Tapi menurut saya ini panas banget karena masih ada pasti dibekal single fan, dan ada 2 exhaust di kiri atas, ada di kiri atas sama samping kiri ya, itu cuma ada 2 exhaust. Kita akan masuk ke spesifikasinya menggunakan CPU Core i7 generasi 11800H yang mempunyai 8 core dan 16 thread dengan boost clock sampai 4,6 GHz, dan di paket pembeliannya sudah disematkan Windows 11 Home. Lumayan. Mempunyai display 15,6 inch tadi, Full HD 1920x1080 dengan layar IPS level. Ini IPS level ya, bukan IPS in-plane switching sesungguhnya. Mungkin secara view angle-nya mungkin seperti IPS ya, soalnya dilihat dari berbagai sudut kemiringan dia tidak ada perubahan warna. Emang kalau laptop gaming kalau ngomong display sudah tidak usah berharap banyak untuk dari segi warna ya, karena color gamutnya masih belum 100% sRGB ya. Jadi sRGB-nya masih 65% dan NTSC-nya di angka 47%. Jadi untuk kalian yang mengutamakan keakurasian warna, saya rekomendasikan untuk menambah monitor tambahan. Tapi memang ini laptop gaming ya, atau kalian yang nggak terlalu memikirkan soal itu, yang penting buat gaming enak, buat kerja biasa enak, ini sangat-sangat cukup sekali lah. Dengan spesifikasi GHz seperti ini sudah cukup sekali. Laptop ini dibekali dengan memori 8GB ya di pembeliannya, padahal di spesifikasinya itu maksimum sampai 64 GB. Tuh bayangin, silahkan ditambah aja sampai mentok ya kalau ingin performa sempurna ya. Kalau misalnya ini digunakan 8 GB dual channel jadi 16 GB, itu mungkin sudah mencapai kecepatan 3200 mungkin ya RAM-nya. Tapi ini di unit pembeliannya masih 8 GB dan kita masih diberikan slot tambahan untuk menambah memorinya. Untuk penyimpanannya, laptop ini sudah dibekali dengan NVMe 512 GB ya di paket pembeliannya. NVMe adalah memori dengan penyimpanan tercepat kalau menurut saya ya. Dan kalau kita coba benchmark di Crystal Diskmark ya, untuk kecepatan read-nya mencapai 4338,24 Mbps dan untuk write-nya di 1513,16 Mbps. Cukup lumayan kencang untuk booting ya. Untuk start aplikasi pun juga lumayan ini. Lalu untuk webcamnya lumayan bagus ya. Yang memang butuh untuk menggunakan Zoom atau kuliah online atau menggunakan Google Meet, ini sangat-sangat recommended sekali ya, karena di webcamnya sudah 30 fps di 720p. Kalau dibilang bagus banget sih juga enggak, tapi lumayan lah untuk memenuhi kebutuhan kalian yang sekarang lagi zamannya kelas-kelas online ya. Jadi ini cukup membantu sekali. Laptop ini sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 ya. Lumayan, ini Wi-Fi terbaru dan Bluetooth 5.2. Sudah versi yang bisa dibilang lumayan baru juga. Dan untuk audionya sendiri, laptop ini sudah ada 2 buah speaker yang tersemat di dalamnya. Lalu sudah ada sudah bilang audio jack-nya ya untuk kebutuhan menggunakan headset mungkin. Untuk baterainya sendiri kalau kita ngomong laptop gaming memang apa ya, tidak usah berharap harus bertahan lama apabila digunakan untuk main game ya. Ya untuk saya belum nyoba, benar-benar masih saya pakai 2-3 hari ini, saya masih belum nyoba full, tapi baterainya sudah 3 sel ya. Untuk kebutuhan biasa aja, kalau saya browsing atau main YouTube itu mungkin 2 jam lebih itu masih di angka 30% dari 100%. Tapi kalau untuk main game udah
2 jam mungkin kurang mungkin ya kan. Kalau saya main game memang menggunakan charge supaya lebih optimal aja. Jadi untuk benchmark sendiri menggunakan Cinebench R23 dengan angka multicore-nya di 8526 dan single core-nya di 1481. Lumayan ya. Untuk Geekbench sendiri di multicore-nya dapat di angka 6865 dan single core-nya di angka 2008. Dan untuk main game sendiri ini kita coba 2 game ya, karena masih terinstall 2 game di laptop ini. Yang pertama kita pakai Cyberpunk 2077 ya, yang lagi hits akhir-akhir ini. Di settingan ultra ini saya langsung coba aja settingan ultranya, mau bisa quad berapa FPS sih, dan ternyata masih di 26 FPS. Ya wajar lah ya, dengan masih menggunakan GPU GTX 1650 Max-Q, tidak usah terlalu berharap banyak untuk game-game AAA. Dan kalau misalnya kita sebenarnya setting ke default ya, atau ke low-nya ya, dia bisa sampai 40 fps, 40-an fps lah ya, 32 sampai 40-an fps, dan itu sangat-sangat enak, sudah nyaman sekali di mata kalau menurut saya. Dan juga kita ngetes di game Breakfast ya, balapan rally ya, rally tubruk-tubrukan. Di settingan ultra, langsung di settingan ultra kita bisa mendapatkan di 70-an fps, dan udah keren banget lah ya. Mungkin Breakfast sama Cyberpunk masih gedean Cyberpunk ya, tapi untuk game balap ini sangat-sangat nyaman sekali. Saya langsung settingan ultra, langsung dapat di 70-an fps. Untuk kebutuhan editing pun juga lumayan enak. Untuk rendering di Premiere Pro menggunakan footage yang saya biasa gunakan sehari-hari, bisa mencapai kurang dari 15 menit ya untuk renderingnya ya. Ya meskipun kalau di PC saya menggunakan Core i5 12400X ini bisa lebih kurang dari situ. Mungkin ini gapnya nggak terlalu gede lah ya. Jadi untuk editing pun juga masih enak. Mungkin terkendalanya hanya di color grading. Ya nggak tahu, kurang nyaman aja kalau color grading di laptop ini. Jadi itu aja info dari MSI Tizen GF63 ini. Untuk kalian user pelajar mungkin ya, sangat-sangat cocok sekali menggunakan laptop entry level dari MSI ini. Dan kalau misalnya kalian digunakan untuk konten-konten kreator yang ingin memulai, laptop ini sangat-sangat recommended karena untuk kebutuhan editing sangat-sangat mumpuni sekali. Laptop ini dibanderol dengan harga 11.300.000 ya, untuk harga 11 jutaan dengan Core i7 generasi 11 dan GPU 1650 Max ini sangat-sangat worth kalau menurut saya pribadi ya. Dan juga laptop ini ringan sekali, compact. Memang kalau kalian menggunakan laptop ini harus menggunakan cooler eksternal mungkin ya, supaya mereduce panasnya tadi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ferdi Ahmad. Silakan untuk berdiskusi di kolom komentar, mungkin kalian ada yang pernah pakai juga, sharing pengalaman. Mungkin ada sesuatu atau ada info yang belum saya sampaikan, silahkan di komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau yang lagi cari laptop ya. Oke, saya Ferdi Ahmad, tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa.